apakah Prabowo masih ada? Kenapa pertanyaan itu muncul bagi saya? Saya membaca dan menghayati Pak Prabowo dari 3-4 bukunya yang saya baca mulai 2012. Ada 4 yang saya tangkap dari beliau. Satu, bahwa dia risau sekali terhadap bangsanya setelah terjadi 98 tadi, bahwa terjadi paradoks bangsanya kaya tapi rakyatnya miskin. Terus yang kedua, pulang dari Yordania menyatakan tekad bahwa untuk merubah bangsanya tidak ada jalan lain kecuali masuk ke politik agar bisa membuat kebijakan. Dan dia berjuang secara konsisten lebih 20 tahun, mulai dari wapres, 2 kali calon presiden, baru menang menjadi presiden 2024. Apa yang mau dia perjuangkan? Saya lihat hanya 2 sebenarnya. Satu, bahwa ekonomi harus dinikmati oleh rakyat. Yang kedua, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Itu yang dia mau perjuangkan. Dia sederhana sekali yang dia mau perjuangkan. Pertanyaannya, apakah saat ini Prabowo masih di garis perjuangan tersebut? Itulah kenapa saya tadi bertanya, apakah Prabowo masih ada? Itu pertanyaan saya. Kan tadi konfigurasi kabinet kayaknya agak jauh dari yang kita bayangkan. Nah, yang saya bayangkan sekarang adalah, siapa tahu sebenarnya saat ini baru terjadi perebutan kekuasaan, bukan kemarin. Nah, karena begini, kabinet yang disusun Prabowo saya katakan kan 5 jalur. Jalur pertama politisi, jalur kedua profesional, jalur ketiga adalah oligarki, jalur keempat adalah dinasti, jalur kelima adalah juru maki. Ini 5 jalur yang masuk ke kabinetnya Prabowo yang sekarang. Nah, jadi saya membayangkan sekarang yang terjadi, sedang terjadi perebutan kekuasaan di dalam pemerintahan, yaitu Merdeka Utara dengan Merdeka Selatan. Sekarang udah Merdeka Utara semua, simbol Merdeka Selatan itu wapres. Apa yang terjadi? Saya membaca bahwa komando 3 jalur itu adalah jalur oligarki, jalur dinasti, dan jalur juru maki. Itu komandonya ada di Merdeka Selatan. Profesional politik komandonya ada di Merdeka Utara, di tangan Prabowo. Nah, pertanyaan kita, kenapa Pak Prabowo kalah dari 3 jalur ini kan? Kalau Pak Prabowo tetap konsisten dengan dirinya, maka 3 jalur ini tidak ada. Nah, jadi saya menyatakan kita membantu Prabowo untuk menghadapi perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan yang dikomandoi oleh oligarki dengan dinasti dan juru maki. Itulah yang dihadapi Prabowo sekarang. Pertanyaan kita, kenapa Pak Prabowo tidak berani melawan 3 ini? Oke? Seakan-akan tidak berani, tapi kita nggak tahu. Nah, jadi saya berharap kita semua yang cinta negeri ini, kita bantu Prabowo yang sedang bergulat dengan perebutan kekuasaan yang sebenarnya.
رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا ربي زدني علما نافعا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا ربي زدني علما نافعا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب